Ya, assalamualaikum warahmatullahi Ya, assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Salam sejahtera wabarakatuh. bagi Salam kita sejahtera semua. bagi kita Selamat pagi, semua. Selamat pagi, teman-teman. teman-teman. Selamat datang pada Selamat pelatihan datang pada entrepreneurship pelatihan pada pagi hari entrepreneurship ini. pada pagi hari ini. Di sini mungkin Di teman-teman sini mungkin sudah teman-teman ada niat sudah untuk ada membuka niat usaha untuk sendiri, membuka usaha sendiri. makanya teman-teman ikut Makanya bergabung dan teman-teman di ikut sini saya bergabung dan akan di sini berbagi saya akan berbagi mengenai perencanaan mengenai perencanaan bisnis untuk para bisnis calon untuk para entrepreneurship. calon Oke. entrepreneurship. Oke. Apa sih materi ini penting? Karena sebelum kita memulai bisnis, hal yang paling awal atau yang harus kita mulai adalah merencanakan bisnis itu apa. Karena apa? Karena kita nggak mau kan gagal di tengah jalan atau misalkan apa yang kita lakukan ini sia-sia. Gitu. Maka butuh sekali kita merencanakan dengan matang, apalagi yang berhubungannya dengan entrepreneurship. Oke, tidak membuang-buang waktu, saya akan mencoba menjelaskan kepada rekan-rekan mengenai materi entrepreneurship ini. Coba saya share screen dulu ya. Oke. Ya, bisa dilihat di sini. Ntar saya di dulu. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan bisnis. Dalam penyusunan perencanaan bisnis ini perlu sekali kita memahami apa itu perencanaan bisnis. Nah, di sini saya mempunyai kata-kata mutiara yang dari Bapak Renal Kasali. Dia mengatakan, gagalnya calon pengusaha atau pengusaha di awal usaha mereka adalah akibat tidak mampu merancang perencanaan bisnis atau bisnis plan yang baik. Maka, begitu memasuki dunia bisnis, banyak hal yang tidak terduga muncul dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Oke. Nah, di sini pendirian usaha dan pengembangan usaha. Sebelum kita berjualan atau mengembangkan bisnis, kita harus bisa membaca orientasi pasar. Orientasi pasar itu apa sih? Orientasi pasar yaitu memproduksi barang yang dibutuhkan masyarakat, keputusan berdasarkan orientasi produk yang sudah tidak relevan lagi. Tujuannya agar bisnis tumbuh dan berkelanjutan. Nah, kenapa sih kita harus tahu banget orientasi pasar itu? Karena buat apa kita menjual sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Saya ambil contoh seperti sekarang masker ya. Nah, banyak pengrajin handmade masker yang mendapatkan keuntungan dari pandemi ini. Karena apa? Karena mereka bisa melihat orientasi pasar di kalangan masyarakat kali ini. Masyarakat kali ini adalah bagaimana caranya agar terlindungi dari virus corona. Salah satunya menggunakan masker. Nah, para entrepreneur yang mempunyai usaha atau mempunyai ide usaha, mereka bisa membaca orientasi pasarnya seperti apa. Karena banyak sekali masyarakat sekarang yang membutuhkan masker, apalagi para ibu-ibu atau remaja pasti ingin maskernya itu yang stylish atau misalkan yang matching sama bajunya, yang bisa dipakai kondangan, yang tetap kelihatan anggun, cantik. Nah, untuk para pembisnis ini adalah salah satu peluang besar. Nah, inilah disebut yang namanya kita bisa melihat orientasi pasar. Oke. Sekarang dalam perencanaan bisnis, kita harus melihat 5W1H. Nah, yang pertama itu apa? Produk apa sih yang akan kita buat gitu. Yang telah tadi saya jelaskan, produk misalnya pada pandemi ini adalah masker gitu kan. Why? Kenapa? Mengapa produk itu harus dibuat gitu. Saking pentingnya apakah masker itu pada kalangan masyarakat saat ini gitu loh. Lalu bagaimana cara membuat produknya? Apakah bikin sendiri atau kita jadi reseller, dropship atau gimana gitu. Itu gimana kalian punya modalnya? Siapa pasarnya atau siapa pembelinya? Jelas harus siapa gitu. Jangan sampai kita memproduksi barang tetapi kita nggak tahu nanti siapa yang membelinya gitu kan, sia-sia aja kan. Nah, kapan produk itu harus dibuat? Sesegera mungkin atau pre-order atau ya
bikin dulu aja deh, mungkin lain kali bisa dijual, kayak investasi gitu, bisa. Lalu di mana produk itu akan dibuat atau di mana bisnis itu akan dilakukan. Ini juga penting ya. Nah, business plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai pada waktu usaha. Adapun isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, pemodalan, operasional, dan sumber daya manusia. Nah, rekan-rekan, itu baru gambaran awal mengenai perencanaan bisnis gitu. Nah, apabila rekan-rekan sudah bisa membaca awal mula melangkah atau mulai merencanakan bisnis dengan hal-hal yang telah saya jelaskan, pasti teman-teman bisa tergambar ke depannya itu seperti apa, langkah selanjutnya itu seperti apa, di pasarannya seperti apa, nanti komunikasi pemasarannya apa, tindak lanjutnya juga seperti apa. Oke teman-teman sekalian, itulah materi awal mengenai perencanaan bisnis. Sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya, saya ingin memberikan tes kepada rekan-rekan. Silakan diisi selama 5-10 menit. Saya akan share screen. Silakan teman-teman buka Google Classroom-nya dan melihat pertanyaan yang sudah saya siapkan. Nah, di sini saya akan perlihatkan ya. Nah, ini silahkan teman-teman menjawab beberapa pertanyaan sebelum melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada pertanyaan, silahkan dipilih. Apakah perencanaan bisnis diperlukan dalam memulai entrepreneurship? Silahkan jawabannya, apakah perlu? Tidak perlu? Atau biasalah? Atau pikir-pikir dulu? Lalu ada beberapa pertanyaan selanjutnya di bawahnya, silakan rekan-rekan diisi dulu. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengisi tes yang telah saya siapkan ini. Terima kasih, dan untuk materi selanjutnya kita akan ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Mohon maaf untuk kali ini apabila saya banyak kesalahan. Terima kasih atas apresiasinya sudah mendukung kegiatan pelatihan entrepreneurship ini. Kita kembali pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.